Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lilik Handayani SPD MSI sebagai fasilitator saya yang saya hormati, juga Bapak Parmo Dianto SPD sebagai pengajar praktik saya. Saya Ratna Wuriastuti, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akan melaksanakan praktik kucing supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Nur Aini SPD. Pada kegiatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan perdana dari supervisi akademik saya, yaitu tahap pra-observasi. Inilah tahap pra-observasi supervisi akademik saya. Selamat pagi Bu Aini, apakah Ibu Aini lagi sibuk sekarang? Selamat pagi Bu Retno. Alhamdulillah saya sedang tidak sibuk. Ini juga giliran kosong. Oh iya, Alhamdulillah. Jadi begini Bu Aini, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin kepada Ibu Aini, saya ingin membicarakan lebih lanjut tentang supervisi akademik yang akan saya lakukan di kelas Ibu Aini, di mana supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti bertujuan untuk mengembangkan kompetensi Bu Aini dalam mengajar. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol, Bu Aini bisa cerita-cerita ke saya tentang apa saja kegiatan yang akan Ibu Aini lakukan dalam tahap observasi yang akan kita lakukan. Baik Bu Aini, saya minta waktunya sebentar ya Bu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin kepada Bu Aini, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Aini. Supervisi akademik yang saya lakukan bertujuan untuk membantu Ibu Aini mengembangkan kompetensi yang Ibu Aini miliki dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini, saya ingin mengetahui sejauh mana kesiapan Bu Aini untuk kegiatan observasi yang akan kita lakukan besok. Baik Bu Retno, terima kasih ya Bu. Baik Ibu Aini, kira-kira dari obrolan nanti yang akan kita lakukan, apa yang Ibu Aini harapkan dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Dari yang saya harapkan, nanti pada saat kita berbincang, kita akan bisa bertukar pendapat, bertukar ide, dan bertukar berpengalaman, sehingga saya bisa mengajar lebih baik lagi. Baik Bu Aini, jadi yang Ibu Aini harapkan kita bisa saling bertukar informasi, bisa saling sharing dan berbagi ya Bu ya. Semoga nantinya saya bisa membantu Ibu Aini dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran di kelas Ibu Aini. Dan semoga nanti observasi kita berjalan lancar ya Bu, Ibu juga tidak terbebani dengan observasi yang akan kita lakukan. Oh iya, besok kira-kira pada saat observasi, pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu? Baik Bu, rencananya besok saya akan melakukan kegiatan pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Jadi fokus materinya itu nanti saya akan melakukan pembelajaran tentang satuan panjang, berat, dan waktu. Baik Bu Aini, berarti besok Ibu fokusnya mengajar matematika tentang materi satuan panjang, berat, dan waktu. Nah, kalau boleh saya tahu, apa ini tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Aini susun? Jadi tujuan pembelajaran saya dengan pengamatan terhadap alat ukur, peserta didik dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan paling sedikit dua satuan baku dengan tepat, dan dapat menjelaskan satuan panjang yang umum digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, berarti fokus pada materi satuan panjang ya Bu. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu Aini pasti sudah punya persiapan-persiapan nih. Apa saja yang sudah Bu Aini persiapkan untuk menyampaikan materi yang sudah Ibu katakan tadi? Jadi untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkan perangkat media berupa RTT, media, LKPD ataupun evaluasi yang nanti akan digunakan oleh siswa. Wah, matang sekali ya persiapan Bu Aini buat observasi besok. Nah, kira-kira Bu, kesulitan apa yang selama ini Ibu hadapi dalam menyampaikan materi kepada siswa Ibu? Nah, gini loh Bu Retno, dalam pelajaran matematika itu siswa itu mempunyai kemampuan berbeda-beda. Ada mereka yang mudah menangkap pelajaran matematika, dan ada juga mereka itu yang serasa sulit. Jadi mereka itu punya kemampuan yang berbeda-beda, seperti itu Bu Retno. Jadi, dari yang saya simak, dari apa yang Ibu Aini sampaikan, permasalahan dan kesulitan itu datang dari kesiapan siswa itu sendiri ya Bu ya. Dengan kemampuan siswa yang beragam tadi, seperti yang Ibu sampaikan, ada siswa yang kemampuan menangkap pembelajarannya cepat, mudah, ada juga yang sedang, dan juga ada yang kesulitan dalam menangkap pembelajaran. Nah, terkait dari permasalahan mengenai kesiapan belajar siswa yang beragam tadi,
dalam menerima pembelajaran, Ibu Aini pasti sudah punya strategi nih, pasti punya model pembelajaran atau metode pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan dalam rangka observasi besok untuk menyampaikan materi satuan panjang tadi. Kira-kira saya bisa tahu apa strategi yang sudah Ibu siapkan itu? Jadi Bu Retno, karena kemampuan siswanya beragam-ragam, ada yang bisa dan ada yang tidak bisa, jadi saya juga menyediakan fasilitas yang berbeda-beda untuk anak, sesuai dengan kemampuan mereka. Saya menggunakan benda yang konkret yang mereka bisa mengukur langsung dengan satuan panjang tersebut. Jadi saya juga menyediakan lembaran kerja. Nanti lembaran kerja mereka itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kalau seandainya siswa itu mempunyai kemampuan yang lebih, saya akan memberikan lembaran kerja yang berupa lebih lagi pemahamannya atau tingkat kesulitannya. Tetapi kalau seandainya anak tersebut mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata, saya juga akan memberikan lembaran kerja yang sesuai dengan kemampuan dia, yaitu yang tingkat kesusahan dan kesulitannya itu standar dengan kemampuannya. Alhamdulillah, keren sekali. Jadi Bu Aini sudah menyediakan media pembelajaran yang berbeda-beda untuk siswa dengan kemampuan yang beragam tadi. Saya tadi mendengar Ibu menyampaikan Ibu membuat beberapa LKPD yang berbeda tergantung dengan kemampuan siswa. Ada soal yang lebih menantang untuk siswa yang kemampuannya di atas rata-rata dan soal yang standar saja, lembar kerja yang standar saja untuk siswa yang kemampuannya biasa saja atau yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya sudah menemukan sesuatu yang luar biasa. Ibu Aini sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi di sini, di mana Ibu Aini berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ibu Aini pasti sudah melakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap benda-benda yang dijadikan media pembelajaran besok, ya kan Bu? Di sini berarti jika seandainya siswa Ibu ada yang membutuhkan bantuan dalam pengukuran, apa strategi yang akan Ibu lakukan? Karena biasanya kan anak-anak itu kalau mengukur suatu benda kadang tidak tepat membaca angka pada benda tersebut, atau mereka merasakan kesulitan dan kebingungan, ini saya lakukan mulai dari mana ya? Dari angka 0 atau angka 1 ya? Kira-kira untuk mengatasi hal tersebut, apa yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu nanti pada saat pembelajaran berlangsung? Pastinya saya akan mengawasi anak-anak untuk melakukan pengukuran, karena biasanya pengawas anak itu kan ada yang nomornya tidak jelas, ada yang bengkok, ada yang patah, jadi sehingga perlu pengawasan yang ekstra. Saya juga akan mengawasi anak-anak untuk mengukur dari mulai titik nol penggaris, dari mulai ujung benda yang akan diukur. Nah, terkait persiapan yang sudah Ibu Aini lakukan, mulai dari menyiapkan RPP, kemudian perangkat pembelajaran lainnya seperti media berupa benda konkret, dan lain-lain, kira-kira masihkah ada sesuatu yang belum selesai dan akan Ibu Aini persiapkan agar observasi besok berjalan maksimal? Kira-kira apa lagi yang akan Ibu persiapkan? Sudah saya persiapkan Bu, tapi sebagiannya ada yang belum. Nanti setelah ini saya akan selesaikan juga. Nah, baik, berarti setelah ini Ibu akan menyelesaikan persiapan untuk observasi besok ya. Jadi kira-kira siapa yang akan Ibu minta bantuan kepada siapa untuk mempersiapkan hal-hal yang masih kurang tadi? Nanti saya akan meminta bantuan kepada tata usaha untuk mengeprintkan LKPD. Wah, petugas tata usaha kita pasti akan dengan senang hati membantu Ibu Aini untuk melengkapi kebutuhan Bu Aini mengajar besok. Nanti saya juga akan membantu Bu Aini. Kebetulan di kelas saya ada beberapa media pembelajaran yang mungkin bisa Ibu Aini gunakan untuk pembelajaran Ibu besok. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak ya Bu ya. Jadi saya ingin sedikit bertanya kepada Ibu Aini besok tentang observasi kita yang akan kita laksanakan besok, kemudian tentang supervisi yang sedang berlangsung ini, kedepannya apa yang Ibu Aini ingin tingkatkan, mungkin dari diri Ibu sendiri, dari kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan dengan bantuan saya atau masukan dari saya dalam berlangsungnya supervisi akademik ini. Saya akan meningkatkan kemampuan intelektual saya sehingga siswa itu lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan dan mereka juga paham apa itu pembelajaran yang kita akan laksanakan. Kemudian dalam pengembangan emosional, karena kita ketahui bahwasanya pembelajaran matematika itu menjadi kelompok yang menakutkan bagi siswa, sehingga mereka itu berpendapat bahwa matematika itu sulit, sehingga kita mengajarnya juga lebih susah. Ingin belajar mengontrol emosi saya supaya menjadi yang stabil.
Oh iya. Jadi yang saya tangkap di sini dengan kemampuan siswa yang beragam tadi, kemudian Ibu Aini juga ingin bisa, maksudnya di dalam pembelajaran itu nyaman, dengan kemampuan sosial emosional yang baik dalam menghadapi keberagaman siswa tadi ya Bu ya. Baik Bu Aini, bagus sekali. Mengenai kompetensi yang akan Ibu tingkatkan tadi, bagaimana kemampuan akademik Ibu dalam memberikan pembelajaran yang beragam kepada siswa, kemudian Ibu ingin belajar mengendalikan sosial emosional yang baik saat menghadapi keberagaman siswa tersebut. Nah, saya akan berusaha membantu Ibu nanti pada tahap observasi, dan bahkan setelah observasi nanti ada pasca observasi, kita akan ngobrol-ngobrol kembali mengenai ini. Nah Ibu Aini, tentunya dengan sesuatu yang Ibu ingin capai tadi, kemampuan kontrol emosional, kemudian kemampuan bagaimana menyampaikan pembelajaran yang beragam kepada siswa, Ibu pasti sudah memiliki strategi atau kiat-kiat yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut, agar Ibu bisa mendapatkan apa yang Ibu inginkan. Kira-kira bisa Ibu ceritakan kepada saya apa strategi atau kiat-kiat yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya akan menyediakan perangkat pembelajaran yang lebih baik daripada biasanya. Dan untuk medianya, saya akan menyediakan perangkat yang lebih konkret dan lebih lengkap. Wah, bagus sekali persiapan Bu Aini untuk pembelajaran berdiferensiasi, memenuhi kebutuhan siswa dengan kemampuan yang beragam tadi. Nah, itu tadi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang untuk keinginan Ibu meningkatkan pengembangan kompetensi sosial emosional tadi dalam diri Ibu sendiri, kira-kira apa yang strategi yang sudah Ibu siapkan? Saya akan menyediakan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga kalau sesuai dengan kebutuhan siswa, mereka akan belajar dengan nyaman. Sehingga emosional saya itu tidak turun naik gitu dulu. Baik Bu Aini, bagus sekali Ibu sudah menyiapkan sedemikian rupa dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa, kemudian juga bagaimana LKPD itu bisa sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, sehingga jika kondisi kelas nyaman, tentunya kontrol emosi Ibu Aini juga pasti akan baik ya Bu ya. LKPD Ibu yang beragam sesuai kebutuhan siswa tadi itu sudah merupakan diferensiasi konten yang bagus sekali Bu, dimana nanti setelah berjalannya pembelajaran berdiferensiasi akan ada namanya diferensiasi proses, dimana pasti Ibu akan mengukur benda, tentunya akan dimulai dari mengukur benda yang lebih mudah dulu, kemudian mengukur suatu benda yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Saya nanti akan membantu Ibu dalam proses observasi. Juga setelah berjalannya observasi nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih, obrolan pasca observasi. Semoga nantinya dengan supervisi akademik yang sudah berlangsung ini saya bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan dalam diri Ibu. Nah, kira-kira kapan bisa kita lakukan observasi Bu? Insya Allah kalau tidak ada halangan, besok bisa. Alhamdulillah, semoga besok rencana observasi kita berjalan lancar ya Bu. Semuanya berjalan sesuai yang kita harapkan. Amin. Demikian tahap pra-observasi pada kucing supervisi akademik yang saya lakukan bersama rekan saya, dan kita akan bertemu kembali pada tahap observasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti,
Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Bu Retno. Alhamdulillah ya Bu Aini, tadi kita sudah melaksanakan tahap observasi supervisi akademik di kelas Ibu. Sudah berjalan lancar seperti yang sudah Ibu Aini persiapkan. Bagaimana menurut Ibu Aini setelah berlangsungnya proses observasi tadi? Alhamdulillah, senang ya Bu Retno, karena kita lihat tadi bersama-sama anak bisa antusias dalam pembelajaran, bisa bekerja sama dan kelompok, dan semua terlihat aktif. Baik Bu Aini, terkait kompetensi diri yang ingin Bu Aini kembangkan sesuai pembicaraan kita pada tahap pra-observasi kemarin. Bagaimana Bu? Apakah Ibu merasa sudah mencapai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Melihat respon siswa dan bagaimana berlangsungnya pembelajaran tadi, saya merasa kompetensi yang wajib saya kembangkan terutama kemampuan intelektual saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan kemampuan kontrol sosial emosional saya sudah tercapai sebagian tapi belum maksimal. Nah, kalau menurut Bu Aini nih, penilaian dari diri Bu Aini sendiri terkait performa dan penampilan Ibu tadi, bagaimana Bu? Hal apa yang membuat Ibu merasakan kalau kompetensi yang ingin Ibu capai belum terpenuhi semua? Saya merasa belum maksimal dalam mengembangkan media pembelajaran tadi, Bu. Sepertinya saya akan melakukan hal-hal lain yang lebih dari pelaksanaan tadi, agar semua kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam diri saya bisa tercapai. Wah, semangat Bu Aini luar biasa sekali ya untuk memaksimalkan pencapaian kompetensi yang Ibu Aini kembangkan. Kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Apa upaya selanjutnya dan siapa yang akan Ibu libatkan? Saya akan browsing internet terkait hal itu, Bu. Saya kepikiran akan membuat kuesioner untuk siswa mengenai pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan untuk materi yang sudah berlangsung tadi. Untuk memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi dan peningkatan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran ini, saya terpikirkan untuk melakukan pembelajaran di luar kelas untuk materi tadi. Mungkin nanti siswa bisa melakukan pengukuran langsung terhadap benda-benda yang lebih variatif. Mungkin bangku taman siswa kah, tinggi kaki meja di taman, bahkan mungkin panjang tangkai bunga dan daunnya gitu, Bu. Wah, keren sekali ya Bu. Jadi Ibu akan mengajak siswa melaksanakan pembelajaran di luar ruangan, kemudian melakukan pengukuran terhadap benda lain yang lebih variatif ya Bu. Keren sekali perbaikan yang akan Ibu lakukan terkait capaian pengembangan kompetensi Ibu. Semoga kedepannya lebih maksimal sesuai keinginan dan harapan Bu Aini ya. Next time saya ingin ikut menyaksikan pengembangan diri yang Ibu lakukan di kelas Ibu selanjutnya. Terima kasih banyak ya Bu Aini. Baik Bu Retno, terima kasih ya Bu atas bantuan dan masukannya. Saya akan menantikan kegiatan observasi supervisi akademik yang akan kita lakukan selanjutnya. Saya merasa ini sangat bermanfaat. Terima kasih banyak ya Bu Retno atas kerjasamanya. Alhamdulillah Bu Aini, memang luar biasa nih semangatnya. Saya juga ikut termotivasi. Kembali kasih Bu Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.